membahas adegan-adegan baku hantam di One Piece memang gak ada habisnya. Apalagi kita semua sudah tahu bahwa banyak sekali manusia berkekuatan super di dunia One Piece. Makanya nggak mengherankan kalau ada sejumlah tokoh yang bisa bertarung berhari-hari tanpa makan, minum, dan istirahat. Eits, yang kita bicarakan pertarungan terlama di sini tentunya hanya berkaitan dengan durasi baku hantamnya ya bos, bukan panjang bab atau chapternya. Duel Luffy melawan Doflamingo memang panjang chapternya, namun bila dihitung dari momen pertama mereka baku hantam hingga berakhir, ternyata durasi pertarungan mereka hanya memakan waktu beberapa jam saja. Lain daripada itu, ternyata banyak juga loh pertarungan di dunia One Piece yang memakan waktu lama, bahkan hingga 100 tahun gak kelar-kelar baku hantamnya. Penasaran duel siapa aja yang terlama di dunia One Piece? Nih, Mimin persembahkan untuk kalian bosku 7 duel pertarungan terlama di dunia One Piece. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong bosku bantu Mimin mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar One Piece dari channel kita ini. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Number 7. Kita semua tentu setuju bahwa pertarungan antara Luffy melawan Charlotte Cracker memang tidak seberkesan dibanding ketika ia berduel melawan Katakuri. Namun meskipun begitu, Cracker si manusia biskuit ini tetap aja loh bisa menunjukkan kalau dirinya layak menyandang gelar Sweet Commander dengan bukti bahwa ia sanggup dan mampu menahan Luffy dengan duel yang cukup lama, yaitu 11 jam. Alasan pertarungan ini bisa memakan waktu yang begitu lama, selain karena ketangguhan dan kekuatan Cracker, adalah juga karena strategi si manusia biskuit ini dalam memanfaatkan kekuatan buah iblisnya. Ya, dengan kekuatan buah iblis Bisu Nomi miliknya, dia pun mampu menciptakan pasukan biskuit sebanyak-banyaknya yang digunakannya untuk melawan Luffy dan untuk perlindungan dirinya. Ya, untunglah Luffy dibantu Nami, sehingga melalui bantuan tersebut, seluruh pasukan biskuitnya Cracker menjadi lemah dan bisa dimakan Luffy hingga pada akhirnya Luffy mengeluarkan Gear 4 Tankman yang berhasil membuat Cracker KO. Number 6. Untuk kita yang menyimak momen-momen puncak baku hantam antara Luffy versus Katakuri, tentulah tahu bahwa memang di saat pertarungan puncak yang dimenangkan Luffy itu ternyata hanya berlangsung sebentar saja. Tapi kalau dihitung nih dari momen awal Luffy masuk ke dunia cermin, dipukuli, dan membalikkan keadaan, maka seluruhnya dimulai dari jam 12 siang dan berakhir sebelum pukul 1 malam. Dan jika ditotal, ternyata pertarungan Luffy melawan Katakuri telah memakan waktu kurang lebih 13 jam. Kalian pasti bertanya-tanya kan, emang 13 jam itu adegan baku hantam semua ya Min? Haha, ya enggak lah bosku. Di dalam durasi itu terselip juga adegan-adegan tambahan selain baku hantam, seperti saat momen Luffy menyandera Broly. Namun meskipun begitu, jika diakumulasikan keseluruhan waktu, tetap 13 jam lah waktu yang dibutuhkan Luffy untuk dalam tanda kutip bisa mengalahkan Katakuri. Number 5. Bagi kita yang menyimak chapter demi chapter di manga One Piece, tentu kita masih ingat dengan jelas kan adegan baku hantam antara kru Roger versus kru Shirohige di chapter 966. Ya, entah bagaimana sebabnya di chapter itu, kapal Shirohige bertemu di suatu pulau dengan kapal Roger yang kemudian memaksa kedua belah pihak untuk saling adu kekuatan. Seperti biasa, Oden yang duluan mencuri start pun tertarik mencobai kekuatan sang Raja Bajak Laut. Namun sayang, hanya dengan sekali tebasan pedang Roger, Oden pun terhempas tak berdaya. Lalu setelah itu, pertarungan pun berlanjut antara kru melawan kru, yang mana terlihat di kubu Roger ada Rayleigh, Cooper Gaban, dan Sigul serta kru yang lainnya. Sementara di kubu Shirohige, nampak di sana ada Marco, Atmos, dan Jozu beserta kru sisanya. Dan tak lupa tentunya di sana kita juga melihat duel utama antara kapten melawan kapten yang mempertemukan Roger versus Shirohige. Ya,
Pertarungan maha dahsyat kedua bajak laut terkuat pada masanya ini pun berlangsung selama 3 hari 3 malam tak henti-henti dan berakhir dengan aksi damai dan saling tukeran loot di hari keempat. Number 4. Adalah 2 orang mantan napi level 6 Impel Down yang mengisi slot kita di nomor 4, dan mereka adalah Ace dan Jinbe. Ya, siapa sangka 2 sejoli yang saling respect ini ternyata dulu pernah bertarung di awal perjumpaan mereka. Ace yang saat itu masih sangat panas-panasnya dalam menantang orang kuat pun tak tanggung-tanggung langsung bermaksud menantang, bahkan ingin membunuh Shirohige yang notabene adalah manusia terkuat di One Piece. Namun alih-alih bertemu Shirohige, Ace malah dicegat oleh Jinbe yang muak dengan sikap sombong Ace karena telah berani menantang sosok yang paling dikagumi Jinbe itu. Walhasil, pertempuran pun pecah dan mereka pun saling baku hantam sampai 5 hari. Hingga akhirnya pertarungan pun berakhir imbang tanpa adanya pemenang dan keduanya pun ambruk karena kelelahan. Number 3. Jack mungkin sering menjadi bahan bulian bagi King dan Queen, kompatriotnya di Beast Pirate. Tapi tentu, stamina, kekuatan, dan ketangguhan Jack tetap tidak bisa dianggap remeh. Ya, kala lawatannya ke Pulau Zou di dalam misi mencari si ninja Raizo, Jack pun terpaksa harus ikut terjun dalam pertempuran dengan suku Ming yang kala itu merasa terusik dengan keberadaan pasukannya Kaido yang dipimpin oleh Jack. Bertarung melawan kroco-kroco suku Ming, Jack tentu dengan gampang dapat mengalahkan mereka dikarenakan perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Namun ketika Jack harus berhadapan dengan Inuarashi dan Nekomamushi yang merupakan pimpinan suku Ming, terpaksa Jack pun harus bertarung ekstra kuat karena Jack tahu Inuarashi dan Nekomamushi bukanlah lawan yang gampang untuk dikalahkannya. Dan pertarungan mereka itu pun berlangsung selama 5 hari tanpa henti dan tanpa pemenang, yang kemudian memaksa Jack berbuat curang dengan menyemprotkan gas beracun ke seluruh penjuru Zou agar mereka dapat mengalahkan Inuarashi dan Nekomamushi. Number 2. Salah satu pertarungan terlama di One Piece dan yang mungkin sudah kalian tebak dari tadi pasti yang ini kan? Ya, 10 hari bertarung tanpa henti memang telah membuat pertarungan antara Aokiji versus Akainu ini dibayangkan menjadi pertarungan yang sangat epik meski tak pernah ditayangkan di anime. Aokiji yang awalnya mendapat rekomendasi dari Sengoku untuk menjadi Fleet Admiral terpaksa harus beradu kekuatan dengan Akainu yang juga direkomendasi oleh petinggi angkatan laut lainnya. Dan meskipun jalannya pertarungan mereka belum diperlihatkan, namun yang pasti pertarungan kedua pengguna Logia terkuat ini telah menyebabkan perubahan cuaca di Pang Hazard menjadi sangat ekstrim dan abnormal. Sebagaimana yang kita tahu, separuh wilayahnya diliputi salju bak kutub utara, sementara paruh sisanya dilumuri lava panas bak perut bumi. Aokiji pun kalah, kakinya pun patah, sementara Akainu berhasil naik dalam perebutan tahta. Number 1. Yep, di posisi pertama dalam pertarungan terlama tentunya adalah pertarungan antara Dory dan Brogy. Sejatinya, sepasang raksasa Elbaf ini dulunya merupakan 2 orang pimpinan bajak laut raksasa yang sangat terkenal akan keganasan kekuatannya. Selain sebagai pemimpin, mereka juga ternyata sahabatan loh. Namun anehnya, entah kenapa hanya karena omongan seorang perempuan kecil yang bertanya ikan tangkapan siapa yang paling besar, mereka pun cekcok, lalu ujung-ujungnya baku hantam. Duel itu pun bisa dibilang duel abadi karena sudah memakan waktu 100 tahun dan belum juga berakhir. Dan karena saking lamanya nih bertarung sampai 1 abad gitu, Dory dan Brogy bahkan udah lupa akar masalah kenapa mereka bisa bertarung. Nah, di saat pertemuan mereka dengan kru topi jerami, konflik antara Dory dan Brogy sempat dikira akan berakhir setelah mereka memutuskan bekerja sama untuk membantu Going Merry. Dan upaya itu pun membuat senjata andalan mereka hancur, tapi tidak untuk hasrat berduel mereka. Ya,
Meskipun senjata mereka telah hancur, tapi seperti yang diperlihatkan di cover story chapter 633, terungkap kalau mereka masih lanjut baku hantam hingga saat ini dengan mengandalkan tinju. Yes, demikianlah bosku rangkuman tentang 7 duel pertarungan terlama di dunia One Piece. Memang sih masih ada beberapa pertarungan yang masih belum jelas berapa lama durasinya, seperti Garp versus Roger, Oden versus Shirohige, Shanks versus Mihawk, dan banyak lagi. Ada satu lagi tuh, Zoro versus Sanji, #duel seumur hidup. Nah, jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan malu-malu sampaikan di kolom komentar ya bosku. Kita diskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!